Jadi setiap satu ayat azab itu ada 21 ayat rahmat. Ada satu ayat azab, misal Innallaha syadidul iqab, dan seterusnya. Itu di setiap satu ayat azab itu perbandingannya dengan rahmat Allah. Di dalam Al-Quran itu ada 21 dengan berbagai macam kosakatanya. Banyak teman-teman, sebegitu banyak pol. Tapi karena kita dari kecil memang senantiasa mendapatkan pernyataan bahwasanya azab, dikit-dikit azab, yang mau sholat azab ini, akhirnya kita lebih mudah dirinya kita menerima yang azab-azab dibandingkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan cerita yang lain. Misal, ini adalah sebuah cerita yang mungkin beberapa kali saya ulang di mana-mana. Bunuh diri. Dari kecil, mungkin teman-teman pernah mendengarkan orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dengan cara sebagaimana dia bunuh diri selama-lamanya. Mas mungkin ke sana, Mas? Sampai sana. Baik. Nah, dengan cara dia bunuh diri selama-lamanya. Itulah problemnya orang yang hanya belajar satu hadis. Sehingga ketika dia melihat hari ini di Semarang ada orang yang gantung diri, apa yang terjadi? Ketika ada orang yang gantung diri, apa yang terjadi? Kita biasanya akan neraka-nerakan dia. Kita akan berkata di dalam hati kecil kita, diucapkan atau tidak, kasihan ya, masuk neraka, tanpa mau menyisakan ruang sedikit pun untuk berhusnuzan. Loh, emang bisa berhusnuzan? Bisa. Pertama, orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri itu adalah orang Islam. Kalau dia memang meninggal dalam keadaan Islam, dia bermaksiat, ya of course, tetapi dia masih Muslim. Di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim, ada satu sahabat Rasulullah yang meninggal dalam keadaan bunuh diri juga. Pernah dengar ceritanya? Pernah dengar? Nama sahabat Rasulullah punya sahabat. Nama sahabat Rasulullah adalah Sayyidina Tufail ad-Dawsi, yang berasal dari daerah Daus, bukan Daus Mini. Dan nama saya ngomong. Maaf. Itu kayak tiba-tiba muncul gitu. Daus Mini. Stop. Udah, stop. Serius. Nah, satu penduduk Daus dari ya Allah hilangkan Daus ini. Oke, fokus. Saya nggak fokus. Nah, satu penduduk Daus. Kenapa? Satu penduduk Daus ini masuk Islam lewat jalur Sayyidina Tufail. Ya, mereka masuk Islam lewat jalurnya siapa? Sayyidina Tufail. Nah, Sayyidina Tufail ini punya besti, di mana bestinya tadi itu diajak untuk hijrah ke Madinah. Dia tetanggaan sama Rasulullah SAW. Berangkatlah mereka berdua ke Madinah, tinggal di Madinah, ketemu sama Rasulullah, hadir majelisnya Rasulullah, jamaah bareng sama Rasulullah. Tapi bestinya Sayyidina Tufail tadi itu sedang mengalami homesick. Homesick. Tapi bukan homesick yang kayak kita yang lagi ngekos. Homesick yang sudah di level depresi. Oh, iya udah pernah. Homesick yang parah. Udara Madinah itu gak cocok sama bestinya Sayyidina Tufail tadi itu. Badannya bergetar hebat setiap hari, murung, depresi, kangen tempat tinggalnya yang ada di Daus. Homesick, bukan sekedar homesick. Mohon ya, ini yang psikologi atau psikiater ya, psikiater kalian yang ngurus ini. Ada orang homesick, tapi homesick sampai level depresi banget gitu, sampai susah bagi dia untuk mengelola emosinya, berat. Lalu terjadi dia masuk ke tempatnya, dia ambil pisau, jarinya ini dari sini sampai di sini, itu dia potong, dipotong, darah mengalir deras, lalu meninggal. Apa namanya? Bunuh diri kan? Siapa yang mengalami? Siapa yang melakukannya? Sahabat Rasulullah SAW.
terjadi, apakah sahabat yang lain bilang, neraka baru nih? Nggak ada. Mikir. Neraka nggak ada. Ya. Ngapain pakai gitu? Justru yang terjadi adalah waktu itu Ngapain sih? sebagai seorang sahabat, Sayyidina Tufail ini langsung ikutan stres, mengalami perubahan mental yang sangat luar biasa. Ya iyalah, gak gila saja itu sudah cukup. Gak jadi ODGJ saya sudah cukup. Saya punya teman di Madura, jadi dia itu punya teman sebangku. Teman sebangkunya ini bunuh diri. Temannya jadi ODGJ. Ya iyalah, maksudnya kayak saya gak tahu perasaan apa yang sedang dia rasakan tiap malam. Baik kamu punya bestie, tiap hari sama kamu lagi, tiba-tiba dia meninggal bunuh diri. Iya sih. Kamu gak stres? Yes. Apa kita kayak, hah? Kenapa dia? Bisa terjadi kita overthinking tiap malam. Itu yang tidak stres pasti di novel. Iya. Gak ada angin kira apa tiba-tiba kayak bunuh diri itu terjadi. Iya. Jadi please, bagi teman-teman, terutama buat cowok-cowok, kalau dia ada masalah, cerita. Tadi udah cerita kan? Kenapa saya gak bilang cewek-cewek, karena kayak masa harus saya suruh, gak perlu disuruh juga bisa. Itu sudah hobi gitu. Bisa bicara di sini sama cowok-cowok. Apalagi cowok-cowok sekarang kan banyak berbangga dengan Islam, laki-laki tidak bercerita. Enggak, laki-laki harus bercerita gitu. Kalau teman-teman buka di data statistik ya, penyakit mental itu mayoritas dialami oleh laki-laki. Penyakit mental itu lebih banyak dialami oleh laki-laki. Ayo, di gini. Iya, lebih banyak dialami oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Tapi kok saya lihat perempuan lebih banyak ada masalah ini. Kenapa ini? Ya memang sebenarnya perempuan yang benar dalam bab ini benar karena mengungkapkan emosinya, bukan karena keluar di TikTok. Tapi benar karena mengungkapkan emosinya. Di mana emosi itu kan gak boleh dipendam. Emosi, rasa sakit, masalah itu jangan dipendam. Cowok diem kayak gak ada apa-apa nih, gak ada apa-apa. Kalau misal teman-teman masih gak percaya dengan yang saya ucapkan, wah gak mungkin sih cowok lebih banyak. Lihat di Semarang, kalau di BJ lebih banyak cowok atau cewek? Hah? Saya gak tahu, kalau di Madura cowok sih. Cowok tidak di Semarang, cowok kan? Setidaknya itu cukup menjadi bukti kecil gitu, bahwa memang cowok ini yang bermasalah sebagai mentalnya. Iya kan? Kamu nggak catatan? Bunuh diri, Kamu nggak catatan? baik mayoritas cowok. Makanya Sudah ngantuk. laki-laki tidak bercerita jadi ODGJ di mana-mana. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba bunuh diri. Jadi please, saya mohon cerita teman-teman. Cerita itu saya tahun 2022 pernah datang juga ke psikolog. Ternyata kata psikolognya saya malas cerita. Singkatnya begitu, dia gak bilang kamu malas cerita, enggak. Dia pakai begini lo menurut Mbak, tolong to the point dia bilang. Karena saya gini, kalau saya sendiri, kenapa saya dulu sebagai POV laki-laki ya, gak mau bercerita? Pertama, manusia beda-beda. Pertama, karena saya merasa pride saya di situ. Tak kenapa jiwa saya berkata, saya gak boleh kelihatan lemah. Lalu diyakinkan sama psikolognya bahwasanya curhat itu gak bikin kita kelihatan lemah. Lalu yang kedua, karena malas membebani orang lain. Padahal manusia satu dengan manusia yang lain, kalau dicurhatin ya belum tentu juga dia merasa beban gitu. Kalau udah nemu safe place-nya, kecuali teman-teman tidak menemukan safe place-nya. Misal, ketika ada banyak agamawan yang menggunakan ayat di dalam Al-Quran untuk melarang orang curhat. Curhat itu hanya kepada Allah. Kalau dengar Ustaz bilang gitu, no, tidak. Curhat itu sama Allah dan sama manusia. Sama Allah sebagai wujud kita doa, sama manusia sebagai hubungan sesama manusia. Karena kita juga butuh curhat sama manusia. Teman-teman, sahabat-sahabat Rasulullah itu dulu saling curhat satu sahabat sama yang lain. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, utang saya banyak. Ya Rasulullah, saya lagi berantem sama istri. Sesama sahabat itu curhat-curhatan biasa. Gak ada sesama sahabat curhat hanya kepada Allah. Jadi gak masalah teman-teman. Sekali lagi saya tegaskan, curhat sama orang itu gak masalah. Kapan kita curhat hanya kepada Allah? Hanya kepada Allah saja. Kalau udah gak ada safe place, gak ada
tempat untuk bercerita, baru curhat sama Allah doang. Sebagaimana terjadi kepada Nabi Allah Yakub ketika mengucapkan innama ashku bathi wa huzni Allah. Saya hanya mau curhat kepada Allah. Kenapa beliau mengucapkan itu? Karena di the same place, anak-anaknya kurang ajar semua waktu itu. Beliau dalam keadaan buta, gak ada tempat. Ya udah, beliau satu-satunya tempat untuk berlindung hanyalah Allah. Sedang kita hari ini, kalau masih punya teman cerita teman-teman, cerita. Nah, kembali ke cerita tadi. Basicnya Sayyidina Tufail itu berdiri akhirnya bikin Sayyidina Tufail kepikiran. Sampai akhirnya tidur dan bermimpi berjumpa dengan Gusti tadi. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin di dalam akidah kita sebagai orang Islam, seseorang itu bisa berjumpa dengan orang yang telah meninggal di alam mimpi? Bisa. Dan ini pernah terjadi di dalam cerita-cerita salaf dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dan tidak pernah dibantah oleh Rasulullah dan oleh para ulama terdahulu. Nah, cuma kalau kamu itu mimpi selain Rasulullah, mimpi kamu itu terjadi kepada selain Rasulullah, maka ada kemungkinan orang yang datang ke kamu itu setan. Misal kalian ini bermimpi berjumpa dengan ayah kalian. Bagaimana cara membedakan yang meninggal? Kalau nggak meninggal, teman kalian. Kalau nggak temannya, siapapun lah. Anggaplah ayah kalian meninggal terus kalian mimpi berjumpa dengan ayah kalian. Dari mana kalian tahu bahwasanya ini betul-betul ayah saya atau tidak? Kalau tidak ada yang aneh dari ucapannya tadi itu, misal ayah kalian cuma memberikan nasihat yang baik, curhat atau apa, atau justru nak sholatnya dijaga ya nak, atau misalnya nak bapak kangen, atau nak tolong berbakti sama ibu ya, ibu dijaga, itu bisa jadi betul-betul ayah. Tapi kalau misal bapak kalian tiba-tiba bilang begini, nak tetangga depan rumah kalian, depan rumah kita itu nak yang botak itu nyebelin nak, pukul nak. Nah, serius nak, di kantor bapak itu ada orang namanya ini nak, itu dari dulu nak, ya Allah, bibirnya nyebelin nak. Nanti kalau misalnya dia tidur tusuk nak, itu gak mungkin ayah kalian itu pasti setan yang lagi merupakan diri mereka sebagai ayah kalian. Sehingga bermimpi berjumpa dengan orang yang telah meninggal itu bisa saja terjadi, tetapi belum tentu itu betul-betul iya. Kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah memang gak ada yang bisa merupakan dirinya sebagaimana Rasulullah SAW. Kembali ke cerita awal, Sayyidina Tufail bermimpi berjumpa. Setelah bermimpi berjumpa, ditanya sahabatnya tadi, bro, gak bro juga nih, maksudnya gitulah, bang, gak bang juga, beda. Ambil bro, apa yang terjadi dengan kamu? Apa yang terjadi dengan kamu? Tahu nggak jawaban blessing tadi bagaimana? Allah mengampuni dosaku karena hijrahku menuju rumah Nabiku. Allah mengampuni dosaku disebabkan hijrahku ke rumah Nabiku. Jadi apa yang membuat tadi diampuni dosanya? Karena cintanya kepada Rasulullah. Karena punya satu amalan, di mana amalan tadi itu lebih besar nilainya dibandingkan dosa yang dilakukan. Lalu Sayyidina Tufail melihat Sayyidina tadi itu tangannya lagi dililit kain. Ditanya, lalu itu kalau memang dosa-dosamu sudah diampuni, itu kenapa tangan kamu buntung begitu, masih buntung ditutup di kain? Oh, tadi saya ketemu sama malaikat katanya. Kata malaikat karena saya yang buang ini sendiri, saya suruh balikin sendiri, tapi saya nggak bisa. Akhirnya Sayyidina Tufail bangun, langsung lari ke rumah Rasulullah. Enak ya? Seru ya? Berarti kita lagi bingung, stres sesuatu gitu. Kita bingung, bangun tidur, langsung ke rumah Rasulullah. Dan itu kan sebuah kenikmatan yang privilege yang sangat luar biasa gitu. Dulu para sahabat itu ketika mereka lagi stres, disebutkan oleh sebagian sahabat, saya itu kalau hati lagi sumpah, dada lagi sumpah, lagi stres, lagi ini, saya keluar rumah, ternyata Rasulullah pulang. Ya Allah nikmatnya. Lalu Sayyidina Tufail langsung berangkat menuju Rasulullah SAW lalu bertanya,
Ya Rasulullah, tadi saya bermimpi demikian. Apakah Rasulullah membantah? Tidak, Rasulullah tidak membantah. Rasulullah tidak tiba-tiba berkata, itu mimpi, gak mungkin kamu berjumpa sama aku. Enggak, Rasulullah membenarkan. Lalu Rasulullah langsung mengangkat kedua tangannya seraya berdoakan, ya Allah, ampuni dosa-dosanya termasuk kedua tangannya. Dalam artian tolong kembalikan kedua tangannya tadi itu. Dalam hal ini secara lahir para ulama mengatakan doa Rasulullah diterima. Doa Rasulullah terhadap sahabatnya tadi itu diterima. Sehingga dalam hal ini orang bunuh diri pun bisa mendapatkan begitu. Lalu bagaimana cara kita menyikapi dua hadis yang berbeda? Pertama, hadis orang bunuh diri masuk neraka selama-lamanya sebagaimana dia bunuh diri. Lalu hadis yang kedua, ada sahabat bunuh diri yang bunuh diri. Bagaimana cara kita menyikapi dua hadis ini? Kalau ke orang lain kita pakai hadis ini. Misal semalam ditemukan seorang pria yang menggantungkan dirinya di kos-kosan, maka kita gunakan hadis tadi itu berhusnuzon. Jangan-jangan dia punya satu amalan yang membuat seluruh dosanya itu diampuni oleh Allah. Jangan-jangan selama ini dia banyak-banyak berbuat kebaikan, di mana kebaikan itu gak ada orang tahu sehingga dia diampuni sama Allah. Lalu kita doakan dia. Karena itu selesai itu, gak perlu dihujat, gak perlu dikata-katain, gak perlu digibahin, ya kan? Empati kita sebagai manusia itu masih tumbuh banyak. Tapi kalau ke diri sendiri, pakai hadis yang kedua. Ini pisau, neraka. Lagi pula kita kan gak sepede itu merasa diri punya satu amalan yang bakalan diterima sebegitunya untuk menghapus dosa sebesar ini kan. Emang saya yakin itu cinta kita bisa sampai sebagaimana cintanya sahabat tadi. Karena saya yakin itu bahwasanya kita punya satu amalan di mana amalan itu betul-betul membuat dosa yang sebesar itu diampuni. Karena enggak kan? Sehingga kita kalau ke diri sendiri memang harus keras. Tapi kalau ke orang lain berikan beribu-ribu husnuzon. Kalau ke diri sendiri kita harus berusaha keras. Jangan itu pakai ya saya mau tahu juga saya amalan saya yang kemarin ketemu ada pengemis dekat rumah, saya kasih dia 5.000 dan dia senang. Siapa tahu 5.000 itu menghapus dosa bunuh diri saya. Hah? Bro, maksudnya gak usah pikiran. Jangan bunuh diri please. Mie ayam masih enak. Ya, cerita kalau punya masalah cerita. Kalau memang gak kuat ini malu sama teman datang ke psikiater, datang ke psikolog, cerita gak masalah. That's okay. Masih banyak kesempatan untuk berubah. Umur kita 20, anggaplah 20 kita sudah punya masalah yang sangat besar. Anggaplah kalau banget kita meninggal di usia 50 ini masih muda juga kan. 50 masih ada 30 tahun nih. Kenapa gak mencoba untuk merubah itu 30 tahun ke depan? Masih banyak yang bisa teman-teman lakukan. Jadi please, hiduplah. Oke? Terlepas dari itu, nah inilah problem orang ketika dia itu hanya menilai satu hadis saja. Dia merasa orang bunuh diri, neraka. Makanya dari kecil kita tidak bisa mengenal ayat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Karena apa? Karena dijeli dengan ayat-ayat itu saja tanpa diberikan ayat pembanding satunya. Dalam keadaan seperti itu, maka inilah waktu yang tepat bagi kita untuk kembali pulang ke Allah. Karena rasanya kita sudah terlalu jauh melangkah, kita sudah terlalu jauh untuk tidak mau menoleh ke belakang. Rasanya Allah memberikan kesempatan yang begitu besar kepada kita. Allah memberikan rahmat yang begitu banyak kepada kita, tetapi karena kita tidak mau menoleh, kita fokus dengan urusan kita fokus dengan urusan duniawi kita fokus dengan urusan kemaksiatan kita, ini kita tidak mau menoleh. Saya bilang kita, berarti saya termasuk ya. Iya, tapi kayaknya. Nah, lalu ketika sudah kembali, apakah kesempatan untuk ada? Ada. Manusia itu akan secara umum ada empat manusia. Yang pertama, yang dari awal sampai akhir jadi soleh. Lahir oek-oek, hidup di keluarga religius, lalu dia betul-betul soleh, menikah dalam keadaan soleh. Sehingga tidak pernah ada satu titik dalam kehidupannya dia melakukan maksiat besar. Lalu yang kedua, orang yang insya Allah
atas dari kita begitu. Lahir wewek, hidup mungkin soleh, tiba-tiba maksiat, mungkin ya. Intinya awal kehidupan itu penuh dengan kemaksiatan. Lalu sebelum meninggal, sudah bertobat, lalu Allah terima tobatnya, meninggal dalam keadaan bertobat. Jadi sebagaimana dialami oleh satu sahabat Rasulullah SAW yang sepanjang hidupnya kufur, lalu detik-detik sebelum meninggal masuk Islam dan dijamin surganya. Pernah nggak pernah sholat? Sahabat tersebut bernama Usairim bin Abdul Ashhal. Satu sahabat yang dijamin surganya oleh Rasulullah padahal gak pernah bersujud sama sekali. Jadi dia detik-detik peperangan Uhud, dia itu masuk Islam. Beliau itu masuk Islam, radhiyallahu anhu. Setelah masuk Islam, tiba-tiba pas perang Uhud ditusuk, meninggal, sakit-sakit lalu meninggal. Lalu cerita itu diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah berkata bahwasanya tempatnya ada di surga. Padahal belum sempat sholat, sama sekali belum sempat sholat. Seluruh hidupnya itu kafir. Dan kafirnya bukan karena gak percaya, bukan karena, tapi karena memang denial aja. Tahu kenapa denial? Karena takut duitnya hilang. Jadi penyebab dia sebelum-sebelumnya gak mau masuk Islam karena sayang sama duitnya, bukan karena gak percaya. Lalu setelahnya akhirnya masuk Islam, ikut perang, ditusuk, meninggal, dijamin surga sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana sabda Rasulullah juga, Inna ahadakum la ya'malu li'amali ahli an-nar hatta yakuna bainahu wa bainan nari dira'un. Ya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang sepanjang hidupnya melakukan amalan-amalan penduduk neraka, sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka itu hanyalah sejengkal. Kemudian dia tiba-tiba melakukan amalan penduduk surga, akhirnya masuk surga. Lalu yang kedua adalah orang yang sepanjang hidupnya itu buta memang. Dari kecil tidak tumbuh di lingkungan yang religius, ya, hidupnya barbar sampai meninggalnya pun barbar. Ini parah. Ini kita anggap sebagai orang yang memang buta dari lahir. Tetapi tahu yang lebih sakit dari ini, orang yang sempat merasakan lezatnya iman, kemudian di akhir hidayahnya tercabut, kemudian meninggal dalam keadaan terbiasa melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Dan ini lebih berat daripada orang yang lahir tanpa merasakan lezatnya iman sama sekali. Orang yang dari lahir tidak pernah merasakan lezatnya iman sama sekali, kita ibaratkan dia sebagai orang yang memang buta dari lahir, meninggal dalam keadaan buta. Sakit tidak orang buta? Sakit. Tetapi yang lebih sakit itu orang yang dilahirkan dalam keadaan normal. Dia sudah tahu indahnya dunia itu seperti apa, pepohonan seperti apa, bunga-bunga itu seperti apa, lalu tiba-tiba pandangannya Allah cabut. Lebih sakit mana? Yang kedua, kalau dari awal dia memang sudah buta, ya sudah, dia sudah beradaptasi dengan butanya ya. Memang nggak pernah ngarep-ngarep rasanya melihat itu gimana, nggak tahu. Tapi orang yang hidup dalam keadaan melihat, lalu kemudian tiba-tiba buta, wah itu lebih berat sekali cobaannya. Itu lebih berat sekali. Maka seperti itulah juga perumpamaan orang yang sempat merasakan lezatnya iman, hidupnya penuh dengan ketakwaan, mungkin dulu perhitungannya soleh, mantap, tiba-tiba ketemu circle yang salah, lalu akhirnya dia jatuh ke lubang yang salah. Jadi wahai teman-temanku sekalian, jangan sampai kita masuk ke yang terakhir. Saya yakin sepertinya teman-teman pernah merasakan lezatnya iman. Pernah ya? Mari kita saling sama-sama pertahankan kelezatan itu. Lalu, kenapa ini bisa terjadi? Ada banyak sekali pertanyaan dari para ulama. Kenapa hidayah itu bisa saja tercabut? Kenapa ada momen di mana hidayah itu bisa tercabut dari seorang manusia? Maka penyebab utamanya itu ada dua. Ada orang Islam tiba-tiba murtad, ada orang yang awalnya soleh tiba-tiba hancur hidupnya. Ada dua penyebabnya. Yang pertama, kenapa manusia itu bisa berbalik sebegitunya? Karena ketika dia beriman, ketika dia sholat, ketika dia puasa, dia tidak pernah bersyukur
sembari berdoa agar terus melakukannya. Misal Rasulullah SAW diceritakan salah satu doa yang beliau dawamkan, yang beliau ucapkan terus-menerus adalah Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya Islam. Atau semisal teman-teman lagi sholat subuh, teman-teman berdoa, ya Allah terima kasih ya Allah sudah memudahkan saya untuk sholat subuh. Kalian bangun tahajud, ya Allah terima kasih karena sudah memudahkan saya sholat tahajud. Nah, kalau nggak berdoa seperti itu biasanya nggak istiqomah. Nah, atau yang kedua tidak pernah meminta kepada Allah agar diistiqomahkan. Rasulullah SAW menceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Maha membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka dalam perkara ini kita pun berdoa, ya Allah terima kasih karena sudah membuat saya mampu datang ke kajian ini. Ya Allah mudahkan saya untuk hadir ke kajian yang lain sebagainya. Itu harus diucapkan. Lalu berapa menit Pak? Masih lama? 2 menit lagi? Tambah 10. Baik, jadi kalau kita harus menghadapi problem. Itu penyebab pertama. Lalu penyebab kedua adalah karena terlalu banyak ngejek orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ayyara." Ini siapa bersabda? Rasulullah, bukan kadang. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'mala." Barang siapa yang memandang rendah, barang siapa yang mempermalukan, barang siapa yang mengejek saudaranya disebabkan dosa yang dia lakukan, maka Allah tidak akan matikan dia kecuali dia melakukan kemaksiatan tersebut. Maka Allah tidak akan matikan dia kecuali dia melakukan kemaksiatan tersebut. Teman-teman sekarang alhamdulillah terbebas dari pacaran. Jadi mau lihat ada orang pacaran kan? Dari semalam beli. Semalam beli. Semalam. Udah depan kita lagi makan ya. Ini hujan. Beda. Nah, itu kalau itu segera bertobat. Karena tinggal tunggu waktu sampai kita akan melakukan itu. Ngejek-ngejek orang. Gak perlu. Kalau memang Anda betul-betul ingin merasa tidak nyaman dengan dia, Anda coba nasihatin. Nasihatin dia tanpa memandang rendah. Melihat ada maaf, bahkan dalam kasus perselingkuhan. Karena takutnya nanti kita jadi selingkuh kan. Kalau memang mau nasihatin dengan keras sekalipun, that's okay. Tetapi sembari berdoa kepada Allah agar itu tidak menimpa kita. Jangan kepedean. Aku gak mungkin merasakan itu. Kenapa sih? Berdoa, Alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan saya untuk terus setia sebagai manusia. Nah, mungkin ini tidak pernah kita lakukan kepada diri sendiri. Kita lakukan itu bukan juga kepada teman, tapi kita lakukan itu kepada seleb-seleb. Seleb-seleb awalnya hijabah, tiba-tiba bukan hijab. Bukan hijab ya? Ayo, itu salah nggak? Salah. Kita nggak akan benarkan itu. Tetapi memandang rendah, sampai memandang rendah itu berbahaya. Takutnya kalian juga nanti berbuka hijab. Jangan, saya memang udah buka. Kalian juga nanti berbuka hijab. Ini kalau memang kalian melihat ada orang yang buka hijab, melihat orang yang berbuat maksiat, pertama jangan pandang rendah. Yang kedua, yang lebih baik lagi adalah menasihati dengan cara yang terbaik. Sudah. Tanpa harus gembar-gembor ke orang lain, mempermalukan orang lain. Sekarang kan kalau misal ada orang yang lagi zina, alhamdulillah, di kosan, di mobil, biasanya sebagian ustaz-ustaz kampung atau apa, itu dia akan berangkat sambil ngerekam ini. Ya kan? Sungguhnya di sini di kosan ini berzina. Alhamdulillah, itu bukan ajaran agama kita. 10 menit ya? Oke. Ajaran agama kita adalah ajaran untuk menutup aib sesama. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata,
andai kata aku melihat pezina dan aku tidak punya sesuatu yang bisa aku tutupi pezina tadi itu agar tidak ketahuan orang kecuali bajuku, maka akan aku robek bajuku untuk tutupi dia. Perkara siapa? Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah SAW pun memiliki satu sahabat yang bernama Ma'iz radhiyallahu anhu. Ma'iz radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, merupakan seorang pezina. Zina bukan zina biasa, tapi zina muhsan. By the way, zina haram, teman-teman. Jangan saya bilang, oh zina, sahabat zina, saya zina. No, kalian harus merasa bersalah. Zina itu hina, zina itu keji. Saya bilang zina, tapi zina itu hina, zina itu keji. Please stop ya. Kalau pernah melakukan, ini waktunya kembali. Tetapi yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana kemudian Allah memerintahkan hamba yang memperlakukan orang lain yang sedang berzina. Ada sahabat Rasulullah bernama Sayyidina Ma'iz. Saya bilang Sayyidina, saya sangat menghormati Sayyidina Ma'iz radhiyallahu anhu. Sayyidina Ma'iz ini sedang melakukan zina muhsan. Zina ada dua, ada zina muhsan, ada ghairul muhsan. Ghairul muhsan adalah zina yang dilakukan oleh perawan, oleh penjaga, first time atau second time mungkin ya, tapi belum mengalami akad pernikahan. Muhsan itu adalah orang yang pernah mengalami akad pernikahan, orang selingkuh. Sekarang itu muhsan, teman-teman. Hukuman bagi orang yang sedang melakukan muhsan, perselingkuhan dalam rumah tangga, misal, tahu di gimana? Dirajam, dilempar sampai meninggal. Makanya kalau memang Islam itu diterapkan betul-betul, nggak ada kasus perselingkuhan di Semarang. Takut semua. Nah, Sayyidina Ma'iz ini sedang melakukan zina muhsan. Lalu deg-degan. Datang ke Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar, saya melakukan ini, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Dia sama Sayyidina Abu Bakar, tutupi aibmu, minta ampun sama Allah pulang. Selesai. Gak lega, datang ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, saya melakukan ini. Tutupi aibmu, jawabannya sama. Tutupi aibmu, minta ampun sama Allah pulang. Gak usah cerita-cerita sama siapa. Gak lega. Ketemu sama bestinya, yaitu siapa? Sayyidina Hazzal radhiyallahu anhu. Sahabat juga. Tapi dari sisi keilmuan dan ketakwaan jauh di bawah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tahu gak jawaban Sayyidina Hazzal bagaimana? Kamu harus sucikan dirimu. Kamu harus minta ampun sama Allah, sucikan dirimu, lapor sana ke Rasulullah. Iya. Sayyidina Ma'iz sedang dalam keadaan bingung kan, sedang merasakan kesalahan. Wajar, orang panik kan. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya berzina. Apakah Rasulullah bilang, gitu? Tidak. Rasulullah memalingkan pandangannya. Teman-teman, Rasulullah memalingkan pandangannya. Kalau kata orang Jawa, gak direken. Gak ditengok. Memalingkan pandangannya. Kenapa? Biar pulang, gak usah cerita. Rasulullah posisinya selain sebagai nabi, sebagai seorang rasul, Rasulullah juga sebagai pemerintahan. Orang kalau sudah ke pemerintahan, kalau sekarang misal kita melaporin orang atau melaporkan di sini, harus sampai tuntas kan? Iya kan? Gak boleh kita melaporin terus tiba-tiba pelaporan kita harus sampai tuntas. Nah, Rasulullah gak mau itu sampai masuk ke pemerintahan. Jadi Rasulullah memalingkan pandangannya yang kedua. Seakan-akan Rasulullah, pulang, kamu tobat, gak usah cerita sama saya. Rasulullah memalingkan pandangan ke sini. Datang lagi Ma'iz dari arah depan. Ya Rasulullah, saya berzina. Malaikat lagi yang kedua. Maksa lagi yang ketiga. Sampai keempat kali baru Rasulullah noleh. Ma'iz, jangan-jangan ini orang udah GG. Tapi itu bukan hinaan bagi teman-teman. Karena Rasulullah berharap ucapan tadi itu karena beliau sedang dalam keadaan udah GG, sehingga gak perlu lagi diurus. Mungkin Rasulullah seberharap itu ada sahabatnya dia sedang berzina, gak usah lapor. Dan kalau dia lapor diharap kegilaannya gitu. Lalu kedua, baik-baik, jangan-jangan ini Muhammad terus melapor. Nyuruh sahabat ngecek, ini Muhammad mungkin mabok. Sehingga kita cukup hukum Muhammadnya, gak perlu dihukum zinanya. Tidak ya Rasulullah, gak mabok. Setelah dicek lagi, ditanya, wahai Ma'iz, kamu tahu zina itu apa? Maaf bahasa saya, lagi-lagi di majelis ilmu teman-teman ya. Mungkin kamu gak sampai berzina, maaf ya. Mungkin sekedar cium, mungkin sekedar ini. Tidak ya Rasulullah, saya tahu zina itu seperti apa. Zina itu begini dan begini. Ya sudah, hukuman telah ditentukan karena sudah datang ke
Rasulullah sebagai hakim. Maka yang harus dilakukan sekarang apa? Rajam. Dan pada saat rajam Rasulullah gak datang. Rasulullah gak bergembira dengan itu. Lalu setelahnya, karena Sayyidina Ma'iz datang bersama Sayyidina Hazal tadi, apakah Rasulullah langsung bilang, Hazal, kongres? Rasulullah langsung begini, ya Hazal, lalu setelah bitobik lakana khairan lah. Hazal, kalau kamu tutup aib Ma'iz dengan bajumu, itu lebih baik untuk kamu, wahai Ma'iz, wahai Hazal. Jadi sebenarnya, lalu setelahnya akhirnya dirajam dan selesai. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, andai kata taubatnya yang dirajam tadi itu dibagi ke seluruh penduduk Madinah, maka seluruh penduduk Madinah akan diampuni dosanya. Allah menerima taubatnya. Begitulah cara Islam memperlakukan sesama hambanya. Sama. Suatu hari ada seseorang yang bertanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang ayah. Ayahnya bilang, wahai Umar, anak saya baru saja dihukum karena perzinahan. Hari ini dia mau nikah. Apakah saya harus cerita ke calonnya? Kata Sayyidina Umar. Calonnya tahu? Enggak. Dijawab sama Sayyidina Umar, Allah sudah tutupi aibnya, kok kamu bongkar-bongkar? Pulang, gak usah cerita. Sudah. Jadi itulah ajaran agama kita. Ajaran di Masjid Al-Baqarah berkata kalau misalnya ada orang yang berzina ditutupi. Dan Allah memang membolehkan orang lain melaporkan perzinahan. Tahu tidak? Di dalam Islam bagaimana cara melaporkan perzinahan? Harus 2 saksi. Harus 4 orang laki-laki yang kredibel. Dimana misal satu orang ini ketahuan pernah gak sholat misalnya, pernah telat sholatnya, gak usah gak sholat, pernah telat sholatnya sampai keluar dari waktunya, maka persaksiannya ditolak. Dimana dia ibadahnya harus lebih banyak daripada pasiennya. Dimana dia gak pernah ketahuan scroll TikTok yang ada cewek-ceweknya. Kalau sampai ketahuan begitu, sudah persaksiannya ditolak. 4 laki-laki yang kredibel, dimana 4 manusia ini harus melihat, maaf. Kemarin laki-laki sudah ada di dalam melawan perempuan. Dimana harus melihat di waktu yang sama. Jadi kalau misal yang satu melihat siang, yang satu malam, yang ini semua, maka persaksiannya ditolak. Dan kalau sudah ditolak, apa yang terjadi? Maka hakim akan memutuskan, ini dalam Islam, maka hakim akan memutuskan bahwa orang ini yang tiba-tiba datang melaporkan karena tidak mampu memenuhi kualifikasi persyaratan yang baik, mereka akan dihukum dengan hukuman qadhaf. Mereka yang akan dihukum. Islam mempersulit orang melaporkan. Lalu 4 orang tadi itu harus 4. Kalau sampai kurang yang datang bertiga ditolak. Kalau sampai yang satu melihat dari kanan, satu dari kiri, satu dari depan, sehingga mungkin dari depan yang melihat yang bawah ditolak. Islam mempersulit. Kalau kamera sekarang bagaimana? Dulu ini sempat menjadi pertanyaan bagi saya ke guru-guru. Kamera tidak diterima di dalam persidangan. Dulu saya mikir, ya kenapa wahai guru? Saya bilang, kata guru-guru saya, karena bisa diedit. Waktu itu saya mikir, diedit gimana? Diedit itu kelihatan syekh kata saya. Ya udah, lihat saja beberapa tahun ke depan AI muncul. AI sekarang masih kelihatan kan? Coba menurut kalian 2026, 2027, 2028 yang perkembangan secepat ini AI bakalan kelihatan kan? Udah gak kelihatan. Bu Sri Mulyani kemarin waktu habis, terima kasih. Jadi intinya pesan bagi saya para teman-teman sekalian, ya, please, ya, kita karena Allah Maha menutup aib hambanya dengan kasih sayangnya, kita dituntut menutup aib. Kalau memang teman-teman merasa ada orang yang melakukan hal-hal yang Allah larang, maka kita sebagai hamba yang mencintai Allah, kita cukup apa? Nasihati. Orang tuh terus bisa lagi berzina, teman-teman bilang, sendiri, gak usah ngajak orang. Udah selesai, gak mungkin dilanjutin. Udah selesai dan gak mungkin dilanjutin. Jadi kan sudah cukup sampai di situ, ya. Nggak perlu keluar-keluar, nggak perlu merekam itu bukan ajaran agama kita. Baik, kalau Allah Subhanahu wa taala ada pertanyaan? Baik, sebenarnya saya mau lebih panjang biar sesuai sama tema. Tadi itu 45. Kita jawab di lebih banyak-banyakan ya. Baik, kita lanjut. Oke, terima kasih. Sedikit telah